Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bapak Ibu. Di video ini ketemu lagi dengan kita, obrolan orang tua untuk mencari Tuhannya ya. Di video ini kami akan mengobrol tentang kiamat ya. Kiamat. Adakah kiamat itu? Dan adakah akhirat ya, hari akhir itu? Untuk pemahaman tentang kiamat itu ada beda-beda keyakinan ya. Ada yang mereka bilang bahwa kiamat itu kalau sudah benar-benar manunggal, begitu, manunggal dengan gustinya itu kiamat. Kalau belum manunggal, berarti nanti apa ya? Nitis itu kalau Jawa ya. Reinkarnasi kalau yang maksud saya nitis. Kalau yang dinitisin nanti bisa jiwanya Kamila bisa manunggal, baru nanti dikatakan kiamat. Kalau belum bisa manunggal berarti terus saja proses nitis. Itu ada keyakinan begitu. Semuanya kita hargai ya. Karena memahami yang satu itu ternyata beda-beda. Memahami Allah yang satu, memahami Tuhan yang tunggal, yang wujud gerak-gerik tunggal, tapi yang memahami yang beda-beda. Allahnya ya satu, ya, yang memahami yang beda-beda. Itu. Tapi kalau kita melihat belajar dari alamnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, saya tidak bosan ya untuk mempromosikan ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani. 4 alam itu ya, karena ini ilmu yang dimudahkan untuk jalan kembali, ilmu untuk spiritual batin kita biar kembali ya, jiwa kita biar kembali ya. Itu kita belajar dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan Empu Barada, dua-duanya kita belajar dari situ tentang kiamat. Ya, saya tidak bosannya untuk mempromosikan 2 senior saya ya, 2 yang saya anggap ngajari saya untuk bisa meniti jalan kembali ya. Ini yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani, ada 4 alam nih ya. 4 alam itu berarti ini ada 4 alam 1, 2, 3, 4, yaitu cara baginya Syekh Abdul Qadir Jailani begitu. Alam 1, 2, 3, 4 ini adalah pembagiannya jasad, jiwa, ruh, zatullah begitu. Jasad, jiwa, ruh, zatullah. Yang ini alamnya jasad, alamnya syariat, jiwa itu alamnya thariqah, ruh itu alamnya makrifat, 4 alamnya hakikat, syariat, thariqah, makrifat, hakikat, alam nasut, malakut, jabarut, lahut begitu. Itu kita belajar kiamat dari alam ini ya. Kalau kita belajar dari alam ini ya, yang saya baca dari alam ini adalah kiamat itu adalah penutupan ini garis tengahnya. Ini yang 1, 4 dihancurkan, dibuka yang 2, 3 begitu. Penutupan alamnya dunia, pembukaan alam akhirat, yaitu kiamat ya. Kiamat itu ngeri ya, ngerinya wujud alam dunia hancur, wujud yang kita bisa kita pandang dengan mata dohir, semuanya hancur ya.
semuanya hancur. Ya. Makanya orang hakikat paham itu. Orang hakikat itu yang dicari bukan yang wujud di dunia ini, tapi yang dibalik wujud di dunia ada satu, yaitu ada Allah saja. Itu orang hakikatnya begitu. Apa artinya kiamat? Kiamat itu penghancuran dunia, peleburan alam 1 sama 4. Ya. Alam 1 sama 4 lebur, hilang, hancur. Pembukaan alam 2 sama 3. Alam 2 sama 3 sekarang masih disembunyikan, masih belum tampak dengan mata dohir. Alam 2 sama 3 masih belum tampak dengan mata dohir. Nanti kalau sudah kiamat ini dibuka 2 sama 3. Ya, pembukaan kayak buka buku, buka halaman baru gitu saja. Tapi buka halaman barunya inilah prosesnya penghancuran wujud segala yang ada yang tampak di dunia ini. Ya. Ya. Makanya mencari Allah itu bukan mencari wujud, tapi yang dibalik wujud. Itu yang dibalik wujud itu ada satu gitu. Ya, itu ternyata menurut alam ini memang akhirat ada, ya. Kiamat juga akan terjadi, ya. Tapi kapan ini yang tidak ada yang tahu. Malaikat pun nggak tahu, ya. Orang-orang nabi-nabi nggak tahu, ya. Wali-wali nggak tahu, yang tahu cuma satu, Allah, ya. Intinya adalah apa? Intinya adalah kiamat itu ternyata runtuhnya alam 1 sama alam 4 runtuh, ya. Terus pembukaan alam 2 sama 3. Pembukaan alam 2 sama 3. Sehingga nanti apa yang terjadi kalau sudah dibuka alam 2 sama 3? Orang-orang di alam 1 itu loh nanti masuk ke alam 2, orang di alam 4 masuk ke alam 3. Itu saja. Ya, dimudahkan ini. Orang alam 1 masuk alam 2, alam 4 masuk alam 3, sehingga akhirat nanti semuanya tetap dapat nikmat. Ya, yang 1 dapat nikmatnya di alam 2, yang 4 dapat nikmatnya di alam 3. Ya. Apa tuh bedanya 1 sama 4? Bedanya adalah kalau 1 itu memandang secara dohir, kalau menikmati sesuatu ya nikmatnya nikmat yang dipandang itu. Kalau 4 itu menikmati secara batin, yang dipandang, yang dibalik, yang ada wujud di dunia. Nikmatnya apa? Ya nanti nikmatnya memandang yang dibalik di dunia. Itu di akhirat masuk alam 3. Itu cuma begitu saja, ilmunya mudah, ya. Kalau tahu ilmunya 4 alamnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata memahami sesuatu itu secara spiritual dimudahkan. Sehingga harus paham ini alam jasad, alam jiwa, alam ruh, alam zatullah. Itu harus paham benar. Alam 1, alam 2, alam 3, alam 4. Alam syariat, thariqah, ma'rifat, hakikat. Alam nasut, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Gitu harus paham benar. Itu untuk patokan kita untuk meniti perjalanan spiritual. Ya. Saya kira itu, ya. Pemahaman tentang kiamat, pemahaman tentang akhirat dari Syekh Abdul Qadir Jailani tentang yang digambarkan dengan alam 4 alam. Terus sekarang kita belajar dari Empu Baradah. Kalau selain orang Jawa atau selain Muslim mungkin gak paham siapa Empu Baradah, ya. Empu Baradah itu gurunya
Raja Erlangga, Raja Kauripan. Sebelum kerajaan Majapahit ada Raja Kauripan. Terus Empu Barada itu guru spiritualnya, ya. Guru spiritualnya meninggalkan buku, ya, buku perjalanan spiritual begini, tapi berupa goa, digambar di situ, ya, berupa relip begitu, menggambarkan perjalanan spiritual. Empu Barada itu meninggalkan buku yang berupa relip dan berupa goa, yaitu di bukunya Empu Barada yang berupa goa itu persis sama bukunya ini, sama ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani, sama 4 alamnya Syekh Abdul Qadir Jilani. 4 alamnya Empu Barada itu sama pembagiannya, jasad, sukmo atau jiwa, kalau Arab nafas gitu ya, nafas itu nafsu kita gitu. Berarti ini alamnya ketiga, alamnya ruh, keempat alamnya Zatullah, jasad, jiwa, ruh, Zatullah gitu. Terus apakah sama persis? Itu ternyata persis sama. Yang tampak sekarang, ya, di dunia 1 sama 4 2 alam ini tampak di dunia. Ada orang-orang hakikat sama orang syariat. Di Gua Klothok juga begitu. Gua yang tampak, lubang yang tampak dari luar cuma 2. Lubang yang tampak dari luar cuma 2 lubang. Lubang 1 sama 4. Lubang orang-orang syariat sama orang hakikat, begitu. Orang syariat di sini digambarkan apa? Di sana gambarkan tempat tidur. Apa artinya? Itu adalah tempat tidur jasad kita itu mati, gitu loh. Alam jasad itu alam kematian. Ini alam 1, alam 2, alam kematian. Alam jasad sama alam jiwa ini kalau belum ditiupkan ruh kan belum hidup. Jasad sama jiwa kita belum hidup kalau ada ruh. Alam 3 sama 4 itu alam kehidupan, itu cara bacanya. Di sana digambarkan 1 itu tempat tidur, gambarkan bahwa jasad kita itu alam kematian. Yang alam lahut yang tampak dari luar yang sebelah selatan di gua itu, yaitu alam lahut. Itu digambarkan di sana adalah ada wajah sama relip. Ya, wajah itu apa artinya? Itu adalah alamnya orang-orang yang sudah melakukan perjalanan spiritual, gitu ya. Perjalanan spiritual ketemu Tuhannya. Ketemu Tuhannya itu tidak terus ketemunya wajah kayak gelegernya manusia, bukan, ya. Meyakini bahwa di balik segalanya dengan mata batinnya bisa memandang Allah, di balik segalanya ada. Itu cara pandangnya dengan mata batin, mata basiroh kita, ya. Kalau alam 1 dengan mata dohir, kalau alam 4 mata batin. Orang-orang 4 itu cara pandangnya dengan mata batin, ya. Meyakini ternyata semuanya dibalik segalanya Allah, itu meyakini benar, ya. Kalau 4 itu di sana di Klothok juga begitu digambarkan, ini tampak dari luar 1 4. Yang 2 3 belum, ya. Yang 2 3 tidak tampak dari luar. Nanti ini kalau kiamat gimana? Ini dihapus ini. Kalau kiamat ya 1 4-nya dihapus, ya. Kalau kiamat itu berarti alam 1 sama 4 dihapus. Artinya apa? Alam dunia dihancurkan. Dunia ini dihancurkan. Seluruh wujud-wujud yang ada di dunia hancur.
tidak akan tersisa satupun. Ya, kalau sehingga orang-orang hakikat paham bahwa oh ternyata yang harus disenangi bukan yang tampak di dunia, karena itu akan hancur. Begitu. Hancurnya kiamat itu, hancurnya wujud, ngeri itu ya. Sehingga orang hakikat itu mencari yang dibalik, memandang yang dibalik wujud, memandang yang dibalik di dunia ini. Itu cara pandangnya dengan mata batin, dengan basirah mereka. Sehingga mereka senang yang kekal, senang yang kekal, senang yang dibalik ini. Mereka sadar, yakin, ya, iman betul bahwa yang dibalik ini cuma satu, ya begitu. Yang wujud satu, yang hidup satu, yang gerak-gerik satu. Itu orang-orang hakikat begitu. Tauhid kan begitu. Tauhid itu ternyata mentauhidkan Allah itu meyakini bahwa dibalik segalanya itu cuma satu, gitu ya. Itu tauhid. Kalau belum satu ya pecah-pecah. Dibalik segalanya ternyata cuma ada engkau saja, nggak ada yang lain, gitu. Kalau di kelotok itu yang 1-4 juga dihancurkan, ya, yang tampak sekarang hancur, yang masih sembunyi 2-3 nanti tampak, ya, yang 2-3 ditampakkan, alam yang malakut sama jabarut ditampakkan, yang di sana bentuk, yang 2 bentuk kotak, yang di 3 bentuk bulat itu baru tampak, ya. Di alam 3-nya di sana juga ada wajah, tapi jangan dimaknai secara secara kerdil bahwa nanti kalau di alam jabarut ketemu wajah kayak wujudnya manusia gelegrenya di dunia, tidak. Yakin bener ternyata memandang di balik satu, di balik segalanya cuma satu. Itu loh, memandang dengan mata basirah mereka. Alam 3 itu alam cahaya. Cahaya, memandang cahaya dengan cahaya, memandang nurullah dengan cahayanya ruh, ya, cahayanya nurullah dipandang dengan cahayanya ruh, alam 3. Saya kira itu kesimpulannya adalah alamnya Syekh Qadir Jailani sama berada sama. Untuk kiamat itu penutupan alam 1-4, pembukaan alam 2-3, ya. Itu saja, ya, pembukaan alam 2-3. Yang ngeri kan ini penutupannya ini, ya. Penutupannya penghancuran wujud-wujud, ya. Penghancuran seluruh wujud, itu ngeri nanti, ya. Jangan sampai kita lihat lah, kita tahu-tahu sudah di akhirat gitu saja. Sudah di akhirat menikmati nikmatnya, nikmat akhirat begitu. Akhirat itu ada 2 alam. Ya, jangan lupa. Akhirat juga ada 2 alam kayak di dunia. Akhirat ada alamnya malakut, ada alamnya alam jabarut. Malakut sama jabarut dibuka, ya. Ini alamnya malakut itu yang orang-orang yang memandang dengan mata dohir mereka. Alam jabarut itu orang-orang yang memandang dengan mata batin. Itu saja bedanya. Memandang mereka itu dengan beda. Kesimpulannya apa? Dunia itu ada 2 alam, akhirat ada 2 alam. Dunia ada alam 1-4, akhirat ada 2-3. Kiamat itu ternyata penutupan alam 1-4, pembukaan alam 2-3. Saya kira itu, ya, pemahaman tentang kiamat. Kalau ada beda pemahaman, kalau ada salah baca ilmunya Syekh Qadir Jailani sama Abu Barada, kami mohon maaf. Yang kami pahami itu, yang kami yakini itu. Terima kasih. Semoga semua kita dimudahkan untuk masuk ke alam-alam 3, alam memandang Allahnya dengan mata batin kita. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.